Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Ibu harap anak-anak sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, ini merupakan pertemuan kita yang kedua, yang mana pada pertemuan kita sebelumnya itu tentang saling memperkenalkan diri. Jadi ibu harap kepada anak-anak sekalian sudah mengenal teman-teman dalam kelasnya sendiri ya. Jadi bisa tahu siapa-siapa saja yang ada dalam kelas ini. Baiklah, pada pembelajaran kita pada pagi hari ini itu merupakan pembelajaran pertama, yang mana pembelajaran kita pada pagi hari ini membahas tentang kehidupan awal masyarakat di Indonesia. Nah, sebelum Ibu memulai pembelajaran tersebut, Ibu harap kalian bisa untuk menulis kata hadir agar Ibu dapat mengetahui bahwa siapa-siapa saja yang hadir pada pagi hari ini. Baiklah, alhamdulillah sepertinya sudah hadir semua. Sekarang kita akan masuk dalam materi pembelajaran yang mana telah Ibu sebutkan bahwa materi kita pada pagi hari ini itu tentang kehidupan awal masyarakat di Indonesia. Nah, Ibu akan memberikan anak-anak sekalian PPT, materi berbentuk PPT, yang mana dalam PPT ini Ibu harap anak-anak sekalian dapat membaca dan memahami PPT tersebut. Dan Ibu akan membagi anak-anak sekalian menjadi 4 kelompok, yang mana kelompok ini akan mengerjakan tugas yang akan Ibu berikan nantinya. Dari sepanjang ini apakah sudah dimengerti? Baiklah, jika sudah mengerti, Ibu sudah mengirim materi berbentuk PPT kepada anak-anak sekalian, diharap untuk membaca dan memahami dari tiap-tiap kelompok agar dapat menjawab dari pertanyaan yang telah Ibu sampaikan di dalam grup ini. Ibu akan memberi waktu selama kurang lebih maksimal 10 menit untuk masing-masing kelompok dapat menjawab pertanyaan Ibu. Baiklah, dirasa waktu yang disediakan sudah cukup. Peraturan dari mempresentasikan pertanyaan yang telah Ibu sampaikan tadi, masing-masing kelompok diwakilkan oleh satu orang untuk menjelaskan materi atau pertanyaan yang telah Ibu berikan. Selain yang telah menyampaikan itu, anggota kelompoknya boleh menambahkan materi yang telah disampaikan oleh kelompok yang telah presentasi. Jadi, semisalnya dalam kelompok 1 ada Lamia, Restu, dan Welda. Jika Lamia mempresentasikan, Welda ataupun Restu boleh menambahkan penjelasan yang mungkin tidak sempat dijelaskan oleh Lamia. Nilai ini akan Ibu masukkan ke dalam nilai keaktifan kalian, yang mana nilai keaktifan ini akan membantu nilai akhir kalian pada pembelajaran sejarah dengan Ibu. Sejauh ini apakah mengerti? Baiklah, kita mulai dari kelompok pertama, setelah itu dilanjutkan kelompok kedua, ketiga, dan seterusnya. Penjelasan pada pertanyaan Ibu tadi lebih memudahkan kalian jika bersuara agar Ibu dapat mendengar penjelasan kalian lebih jelas. Dimulai dari kelompok 1, siapa yang akan mempresentasikan? Dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan tentang zaman arkoikum. Zaman
Ini merupakan pembentukan awal dalam bantuan kerak yang kemudian akan berkembang menjadi sebuah protokontinesia. Zaman Arkoikum ini adalah era atau zaman tertua. Eh, Awal dari pembentukan bumi yaitu dengan adanya sebuah keadaan bumi pada masa Arkoizoik. Waktu itu sangat mengerikan karena adanya kekurangan oksigen dan cuaca yang sangat panas. Jadi dalam kehidupan manusia, tumbuh-tumbuhan dan hewan tidak bisa buat bertahan hidup. Gas metana yang udah didominan akan menyebabkan atmosfer langit menjadi warna kemerahan dan bumi jadi sangat geoaktif selama era atau zaman Arkoikum ini. Adapun ciri-ciri zaman Azoikum ini memiliki ciri-ciri yang pertama tidak adanya tanda-tanda kehidupan, yang kedua sebagian besar dalam batuan Arkoikum yang bersifat magmatik, yang ketiga berlangsung sekitar 2.500 juta tahun di masa lalu. Selanjutnya bahan duniawi yang paling awal bukanlah sebuah batu tapi mineral. Selanjutnya bentuk bumi masih berupa bola gas yang begitu sangat panas. Selanjutnya emisi dalam karbon dioksida yang udah melimpah dari sebuah gunung berapi. Selanjutnya selama era Arkoikum, akumulasi oksigen dimulai dari atmosfer, anosik, dan kebanyakan siknobakteri bakterial. Sekian presentasi dari kelompok 1, Bu. Baiklah, terima kasih Bu. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri zaman Paleozoikum, di mana zaman ini ciri-cirinya yaitu keadaan bumi belum stabil dan masih berubah-ubah. Akan tetapi tanda-tanda awal kehidupan sudah mulai tampak. Dan juga zaman ini disebut juga zaman tua, yaitu yang berarti kehidupan purba. Dan zaman ini berlangsung kira-kira pada tahun 542 sampai 251 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini terjadi penurunan suhu di bumi yang lambat laun menjadi bumi itu menjadi dingin. Dan juga adanya tanda-tanda kehidupan dengan munculnya makhluk jenis sel satu seperti bakteri dan amfibi. Baiklah, di sini saya perwakilan dari kelompok 3, saya Puji. Saya ingin menjelaskan mengenai zaman Mesozoikum yang diperintahkan oleh Ibu tadi. Zaman Mesozoikum ini berlangsung sekitar 251 sampai 65 juta tahun yang lalu. Kata Mesozoikum berasal dari bahasa Yunani yang memiliki arti hewan pertengahan. Di zaman Mesozoikum ini perkembangan makhluk hidup itu terjadi sangat pesat dan banyak muncul hewan-hewan yang berukuran besar. Pada zaman ini kehidupan makhluk hidup muncul dengan contoh seperti makhluk raksasa, kadal, dinosaurus, Allosaurus, dan sejenis burung-burung atau binatang-binatang lain yang memiliki ukuran besar. Saya rasa itu merupakan keunikan dan juga pengertian dari zaman Mesozoikum itu sendiri. Terima kasih, Bu. Baik Bu, saya Nur Hidayati, perwakilan dari kelompok 4 akan menjawab pertanyaan tentang ciri khas dari zaman Neozoikum.
di mana ciri-ciri zaman Neozoikum yang pertama yaitu merupakan puncak dari hewan mamalia. Yang kedua, hewan reptil besar telah punah. Yang ketiga, iklim bumi sudah mulai stabil. Dan yang keempat, terbagi menjadi dua zaman, yaitu zaman tersier dan zaman kuarter. Yang kelima, berlangsung sekitar 60 juta tahun yang lalu. Nah, zaman Neozoikum dibagi menjadi dua macam, yaitu tersier dan kuarter. Zaman tersier adalah yang berlangsung sekitar 60 juta tahun yang ditandai dengan munculnya beragam jenis binatang menyusui atau mamalia, termasuk primata seperti kera, sedangkan jenis reptil raksasa lambat laun lenyap. Zaman tersier terbagi menjadi zaman Pliosen, Miosen, Oligosen, Eosen, dan Paleosen. Orang hutan mulai muncul pada masa Miosen. Daerah asalnya mungkin dari Afrika. Saat itu benua Afrika masih bersatu dengan Jazirah Arab. Daerah Afrika Utara belum gersang seperti sekarang. Orang hutan merupakan kera yang tinggal di pucuk-pucuk pohon besar. Makanan terutama buah dan daun-daunan. Mereka menyebar ke hutan di Asia Barat Daya, Asia Selatan, dan Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Ciri dari zaman tersier yang pertama yaitu berlangsung sekitar 60 juta tahun. Yang kedua, telah muncul berbagai jenis manusia purba. Dan yang ketiga, terdapat banyak migrasi hewan ke seluruh bagian dunia untuk menyesuaikan iklim. Lalu zaman kuarter. Zaman kuarter adalah zaman yang ditandai dengan adanya kehidupan manusia seperti sekarang. Zaman kuarter ini berlangsung sekitar 600.000 tahun yang lalu. Ciri-ciri dari zaman kuarter ini, yang pertama sudah terdapat manusia modern atau Homo sapiens. Yang kedua berlangsung sekitar 600 tahun yang lalu. Yang ketiga, keadaan alam masih liar dan labil. Dan yang keempat, bumi masih diselimuti es dan mencair pada akhir kala Pleistocene. Yang kelima, daratan di bumi mulai terpecah karena es mencair. Dan yang keenam, manusia purba sudah mulai punah. Dan zaman kuarter sendiri ini dibagi menjadi zaman Holosin dan zaman Pleistocene. Baiklah, jika anak-anak sekalian telah mengerti tentang apa yang telah dijelaskan oleh kawan-kawan kalian tadi, dari macam-macam zaman pada awal terbentuknya bumi, dari kelompok 1, 2, 3, dan 4, Ibu rasa cukup pembelajaran pada pagi hari ini. Kita akan berjumpa pada minggu selanjutnya, yang mana minggu selanjutnya itu kita akan mempelajari tentang masuknya pengaruh Hindu-Buddha ke daerah Indonesia. Untuk tugasnya akan Ibu kirimkan tugas untuk minggu depan dengan kelompok yang sama. Materinya masih tentang praaksara, tetapi lebih ke dalam pembagian manusia purba yang telah dijelaskan oleh Nur sekilas oleh Nur tadi. Dari sejauh ini apakah dapat dipahami anak-anak sekalian?